Kisah Timun Emas dan Raksasa. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang indah dan sejuk, di bawah kaki pegunungan, tinggallah sepasang suami istri bernama Bapak dan Ibu Selamat. Mereka berdua hidup bahagia, namun mereka belum memiliki seorang putra atau putri. Bapak dan Ibu Selamat senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka diperkenankan untuk memiliki putra atau putri, agar kehidupan mereka semakin sempurna. Berkat doa yang mereka panjatkan setiap saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, dan Ibu Selamat kemudian hamil dan memiliki seorang putri yang sangat cantik. Karena putri mereka ini memiliki kulit yang berwarna kuning langsat, bagaikan buah mentimun suri, maka mereka memberinya nama Timun Emas. Hari berganti hari, Timun Emas tumbuh menjadi seorang anak yang cantik rupanya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidak sungkan untuk senantiasa membantu ibu atau ayahnya bila diperlukan. Juga Timun Emas memiliki banyak teman, memiliki banyak tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya sendiri. Pada suatu hari, tiba-tiba desa mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang raksasa buto ijo yang hendak mencari seorang anak untuk menjadi santapannya. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka semua bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Mereka mengunci semua pintu, jendela. Mana penduduk desa ini? Aku sudah lama tidak ke sini. Perutku lapar sekali. Aku hendak mencari seorang anak. Ayo, keluarlah penduduk desa. Cepat, aku sudah tidak sabar lagi. Tiba-tiba, dari sebuah rumah, keluarlah seorang anak perempuan yang tidak lain adalah Timun Emas, menghampiri raksasa yang sedang marah karena tidak ada penduduk yang menemuinya. Timun Emas lalu berkata kepada raksasa buto ijo itu, "Hei raksasa buto ijo, pergilah kau dari sini. Tidak ada satupun penduduk desa ini yang ingin kau makan. Cepat pergi kau dari sini." Siapa kamu? Aku akan memakanmu, anak kecil. Tidak, aku tidak mau. Namaku Timun Emas. Pergi kau dari sini. Melihat anaknya keluar dari dalam rumah, Bapak Selamat segera menghampiri dan berkata kepada raksasa buto ijo itu, "Hei raksasa buto ijo, pergilah. Karena di sini tidak ada satupun penduduk yang ingin kau makan. Cepat pergi dari sini agar desa kami selamat dari kau." Buto ijo tidak mau pergi dari desa Timun Emas sebelum dia memakan seorang anak dari penduduk desa itu. Ibu Timun Emas pun merasa khawatir karena Timun Emas keluar menghadapi buto ijo. Dia sangat takut anaknya dimakan buto ijo. Lalu ayahnya pun mengajak Timun Emas untuk masuk ke dalam rumah. "Timun Emas, betulkah kau ingin melawan raksasa buto ijo itu? Apakah kau berani, Timun Emas?" kata ayah dari Timun Emas. "Iya ayah, aku berani. Aku berani melawan buto ijo itu agar ia tidak datang lagi untuk memakan setiap penduduk yang ada di desa kita. Ayo ayah, aku berani melawan buto ijo itu. Bagaimana caranya ayah?" Ketiganya bergegas masuk ke dalam rumah. Pak Selamat kemudian memberikan sebuah tempayan kepada Timun Emas. Di dalam tempayan itu telah berisi senjata untuk melawan buto ijo. "Timun Emas, larilah engkau.
Apabila buto ijo itu akan mengejarmu dan akan menangkapmu, cepat lemparkan senjata-senjata yang ada di dalam tempayan ini, satu persatu. Nanti buto ijo itu akan mengalami sesuatu apabila kau melemparkan senjata yang ada di dalam tempayan ini. Apakah kau siap, Timun Mas? Iya, ayah, aku siap. Kemudian Timun Emas kembali keluar rumah. Hei, raksasa buto ijo, kejarlah aku. Kalau kau berani, cepat kejar aku. Hahaha, Timun Mas, tunggu, aku akan kukejar kau. Tunggu, jangan lari kau, Timun Mas. Hahaha. Raksasa buto ijo hampir menyentuh Timun Mas. Lalu Timun Mas melemparkan senjata pertama ke arah tubuh buto ijo. Tiba-tiba di sekeliling buto ijo tumbuhlah tumbuhan timun dengan buahnya yang besar-besar. Apa ini, Timun Mas? Aku tidak bisa berjalan. Aku makan saja timun-timun ini. Tunggu aku, Timun Mas. Jangan lari kau. Ketika berlari kembali, buto ijo hampir menyentuh Timun Emas untuk yang kedua kali. Timun Mas lalu melemparkan senjata kedua pemberian ayahnya. Tiba-tiba, raksasa buto ijo itu tergantung di atas sebuah pohon dengan tali yang dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam. Raksasa buto ijo itu merasa sangat kesakitan karena tubuhnya dipenuhi oleh duri-duri yang tajam. Tunggu, Timun Mas, aku akan mengejarmu dan memakanmu. Apa ini? Aku bisa melepaskan ini. Buto ijo bisa melepaskan tali-tali yang melilit tubuhnya. Walaupun tubuhnya kesakitan karena duri-duri itu masih menempel di tubuhnya, tapi ia terus mengejar Timun Emas. Dia merasa sangat marah karena dipermainkan oleh Timun Emas. Ketika hendak tertangkap, Timun Emas kembali melemparkan senjata yang ketiga pemberian ayahnya, yaitu berupa garam. Tiba-tiba di sekeliling tubuh buto ijo berubah menjadi sebuah laut, dan buto ijo itu bisa melepaskan diri dari lautan. Tetapi Timun Emas melemparkan senjata keempat ke tubuh raksasa buto ijo, yaitu berupa terasi. Air laut yang mengelilingi tubuh raksasa itu berubah menjadi lautan lumpur, sehingga raksasa buto ijo tidak dapat keluar dari lautan lumpur itu karena sangat pekat. Dia akhirnya tenggelam dan mati. Timun Emas sangat bersyukur dan kembali pulang menuju ke rumah. Akhirnya Timun Emas dapat berkumpul kembali bersama ibu dan bapaknya, dan desa mereka aman dan tentram karena tidak ada lagi raksasa yang mengganggu desa mereka.